as a content. I'm a YouTuber. Okay. Oh, okay. So moderator suggest me to speak in Indonesian, so I will speak in Indonesian. Thank you. Oke, ini materinya tentang AI Foundation Strategic Opportunity for the Future of Timor Leste. Oke, saya akan bicara bahasa Indonesia. Daftar isinya kira-kira seperti ini. Di bagian awal saya akan bicara tentang AI itu seperti apa, tapi saya akan demokan. Oke, di belakangnya saya akan ceritakan langkah roadmap strategi apa yang bisa diambil oleh Timor Leste supaya bisa berdaulat di AI. The bottom line-nya kira-kira saya ingin mengusulkan supaya Timor Leste menggunakan AI yang open source supaya tidak usah membayar lisensi dan kalau bisa membuat ekosistem infrastruktur di Timor Leste supaya semua bisa di sini, tidak tergantung sama luar. Kira-kira itu. Ujungnya seperti itu kira-kira. Tapi nanti saya akan drill through di semuanya. Oke. Saya akan demokan sedikit tentang AI itu apa. Saya akan masuk ChatGPT. Mungkin semua udah pernah lihat ChatGPT. Saya akan kasih lihat kemampuan ChatGPT untuk bicara. Saya akan klik use voice mode. Oke. Dia akan masuk ke voice mode. ChatGPT, can you advise us what kind of strategy we need to use if we want to adopt artificial intelligence for a country like Timor-Leste. Okay. That's a really cool question. I think a good strategy would be to start by... Sure, so... Pakai doa. Amin, semoga semuanya lancar dan sukses ya. Let me test again. Sorry. Sure, go ahead and test away. I'm here whenever you're ready. Halo, halo. Halo, halo. Aku dengar kamu. Nggak jalan. Mantap, kayak... Oke, tidak jalan. Wah, kalau ada yang nggak... Ininya, traffic ininya, voice-nya diblokir sama firewall. Kemungkinan. Tapi tadi pagi saya tes di hotel, jalan. Jadi sebenarnya kita bisa kalau nggak ada firewall-nya. Jadi ChatGPT ini bisa bicara dalam bahasa manusia juga, dan yang bicara kayaknya cantik karena suaranya memang enak didengar. Oke, minta maaf, ternyata nggak jalan. Apa? Nggak apa-apa, yang penting... Oh, koneksinya nggak bagus, ya udah minta maaf. Oke. Oh, nggak masalah. Okay. Saya akan write, tapi write-nya kayak gini langsung. Oh, that's really cool question. I think Agus Haji will start by oke, belum selesai. Oke. Sekarang saya akan pakai ChatGPT untuk digunakan di perguruan tinggi. Oke. Saya punya file seperti ini. File ini saya dapat dari Kementerian Usaha Kecil Menengah di Indonesia. Mereka punya sekitar 30 juta data UMKM. Kemudian saya akan memperlihatkan bagaimana kita menggunakan AI untuk research. Oke. Jangan pernah minta data ke AI. Karena AI akan memberikan data yang salah. Jadi data harus dari kita upload datanya ke ChatGPT seperti ini. Jadi kita upload datanya ke ChatGPT seperti ini. Kemudian ini saya akan upload datanya. Oke. Ini datanya diupload, filenya diupload. Kemudian kita bisa memberikan prompt misalnya. Kalau kita sebagai peneliti, pertanyaan pertama seorang peneliti adalah novelty apa yang bisa kita dapat dari data kita. Kan gitu ya, supaya bisa jadi profesor cepat. Jadi caranya ya, I know. The trick is we just put the writing like this. What is the novelty we can find in the data? That's it.
Nanti ChatGPT akan memberikan suggestion, novelty-nya apa aja, terus kita bisa start dari situ. Jadi sangat mudah sekali, tapi nanti ini datanya cuma 1000 di sini, ini lagi dikasih lihat ininya. Ini cuma data, oke. Next, oke. Oops, this is the source code. So it gives, ChatGPT memberikan source code-nya. Bentar, ke bawah lagi. Oke. Ini adalah novelty yang bisa kita dapat dari data itu. Jadi dia sudah memberitahukan novelty-nya apa saja, dan kita jadi tidak perlu lagi mencari-cari novelty-nya apa. Karena dia sudah memberi suggestion, novelty-nya seperti apa. Cuman nanti di sini kita harus explore lebih dalam, misalnya ini. Oke. Hubungan antara education, karena ini usaha kecil menengah, ujungnya adalah income. Hubungan antara income dengan level pendidikan seperti apa? Kita bisa klik kanan copy, misalnya, terus kita bisa minta gini, buat analisa grafik untuk novelty ini. Oke, paste. Saya paste aja tadi novelty-nya, saya tambahin, saya minta dianalisa lebih dalam menggunakan grafik, dan dia akan melakukan analisa, dia keluarin source code-nya lagi, kemudian akan keluar grafiknya. Jadi untuk bikin paper jurnal sebetulnya lebih cepat. Saya sendiri biasanya lebih ekstrim lagi, saya akan minta source code-nya yang lebih bagus dari Python, kemudian saya analisa datanya dalam jumlah besar menggunakan big data. Jadi source code untuk analisa saya ambil dari ChatGPT tadi. Saya tidak mengandalkan ChatGPT betul-betul sih sebetulnya buat analisa benernya. Dengan cara itu, nih coba kita lihat source gambarnya keluar nggak? Ini keluar gambarnya. Jadi kalau kita lihat gambarnya, sederhana kalau kita lihat. Income atau omset akan semakin tinggi dengan semakin tingginya pendidikan. Itu kuncinya. Jadi kalau sebuah bangsa ingin supaya pemasukan bangsa ini menjadi naik, tingkat pendidikan harus dinaikkan sih, sebetulnya kuncinya ada di situ. Oke. Ini kalau bicara jujur terus terang, pemerintah Indonesia juga bingung soal seperti ini. Jadi saya harus menasihati mereka juga, ya nggak boleh ngomong kayak gitu sih. Oke, tapi beres ya. Tapi di sini nanti keluar ininya, note teksnya. Oke, saya stop sampai sini. Saya akan masuk ke itu tadi ChatGPT kita aksesnya online. Sarannya membuat ChatGPT lokal di kampus masing-masing. Anda bisa masuk ke website ini, onocenter.or.id/wiki. Kemudian di bagian bawah sini keywordnya adalah LLM atau Large Language Model. Oke, nanti di bawah sini ada cara bikinnya. Ini cara membuatnya. Butuh waktu bro, ini cara membuatnya, minta maaf agak bahasa tidak baik. Ini menggunakan Linux dan pakai command line, butuh waktu sekitar 30 menit untuk membuat ChatGPT lokal. Jadi nggak lama sih sebetulnya. Oke. Kalau mau bagus, kita perlu komputer buat gamer. Jadi komputernya komputer gamer, kemudian ini diinstal, jadi. Kita pasang ini di kampus juga. Oke. Jadi sebenarnya kita bisa buat ini tidak perlu internet. Oke. Nah, buat Anda yang pengen ngambil tadi opencourse.its.ac.id, di sini contohnya opencourse.its.ac.id, ups, harus login lagi. Ya udah cerita aja lah. Di situ ada kuliah Big Data dan kita bisa ambil free. Ada cybersecurity free. Ini banyak kuliah-kuliah kita ambil free. Kalau mau ditransfer jadi kredit di kampus Bapak Ibu, silakan. Gitu ya. Nah, semua materi itu ada di s.id/free OWP ebooks tadi. Ini materinya ada di sini semua sih sebenarnya. Di sini ada banyak materi-materi soal AI, banyak sekali. Nah, di sini juga ada buku AI untuk SMP dan SMA. Oke. Khusus buat materi kita hari ini adalah yang di bawah sini. Oke. Ya udah, keluarnya di sini sih sebenarnya. Nih.
Ini yang buku kita hari ini ya. Nah, khusus buat buku AI SMP dan SMA, kebetulan Wakil Presiden Indonesia minta supaya AI dimasukkan ke SD, SMP, SMA. Kementerian Pendidikan, Diknas sedang membuat buku itu, belum selesai, cuman terlalu sibuk rapat, jadi kami bikin buku ini dan kita buat free. Oke. Rencananya kita akan rilis tanggal 17 Agustus besok. Tapi karena saya diundang sama Ministry of Higher Education di Timor Leste, Pak Edmundo dan teman-teman, Pak Yaudi, jadi saya rilis di Timor Leste dulu buat bangsa Timor Leste. Oke, silahkan di-download, silahkan dipakai. Oke. Jadi mudah-mudahan nanti saya bisa cerita di Indonesia, Timor Leste jangan sampai kalah sama Timor Leste gitu. Beres ya. Oke, sekarang saya akan cepat. Ini kira-kira bukunya ini kalau kita lihat ada buku kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, semester 1, 2. Ini mulai dari coding sampai AI. Semuanya tekniknya gampang karena buat SMP SMA. Jadi gampang sekali. Teknik-tekniknya gampang sekali. Cuman dia harus belajar. Oke, sekarang saya akan masuk ke sini. Saya akan bicara cepat di sini. Oke. Saya akan turun ke bawah. Nah, oke, saya akan ke daftar isi. Kalau nggak sempat nanti nggak apa-apa. Nah, di sini argumentasinya adalah AI sebagai engine untuk economic growth sama innovation. Kalau tidak pakai AI, economic akan growth, innovation juga akan terjadi, tapi lebih lambat. Kalau mau cepat, AI-nya harus masuk. AI kuncinya bukan di komputer, bukan di uang yang banyak, kuncinya ada di otak manusianya. Jadi saya sarankan sekali ke Timor Leste fokusnya ke SDM, mulai dari SD, SMP, SMA sampai universitas karena kuncinya ada di otak manusia. Tapi supaya kerasa manfaatnya, nanti pelan-pelan kita lihat. Di sini ada beberapa proof of concept lah atau saran proyek yang bisa dikerjakan. Contoh smart government itu mungkin biasa. Education itu akan kerasa banget. Contoh di education adalah kita menjalankan ChatGPT lokal di kampus-kampus atau membuat smart campus. Kemudian yang akan terasa banget adalah di social impact. Semuanya saya sarankan menggunakan open source supaya kita tidak perlu membayar lisensi ke luar negeri. Saya buka rahasia sedikit dulu ya. Kementerian Kominfo, Komdigi-nya Indonesia, kemarin menterinya Mutia Hafidz komplain sama saya. No, kita harus bayar 7 triliun rupiah setahun ini buat bayar lisensi. Indonesia nggak sanggup. Jadi saya sarankan jangan sampai kesalahan yang terjadi di Indonesia terjadi di Timor Leste. Oke, mumpung Anda masih baru, fokus ke open source supaya tidak bayar lisensi lagi. Oke, itu Komdigi 7 triliun, Diknas 10 triliun. Jadi kita masalah di Indonesia karena kita harus bayar semua. Oke, dan nggak sanggup. Nah, terus di bawah sini nanti detail-detailnya bisa dibaca, mudah-mudahan waktu cukup, tapi kalau nggak cukup, mudah-mudahan nggak apa-apa. Saya sarankan bikin open source AI ecosystem supaya kita Timor Leste bisa mandiri. Fokus mulai kalau nanti baca kelihatan sekali saya akan fokusnya ke pendidikan karena kuncinya ada di manusia. AI kuncinya bukan di programmer, bukan di komputer yang canggih, bukan di anggaran yang tinggi, tapi di manusia yang pintar. Oke. Di sini early education, higher education, digital infrastructure, policy, collaboration. Oke. Nah, project yang mungkin bisa menginspirasi, bisa kopi. Saya baru tahu ternyata Timor Leste sangat hebat kopinya. Ini lewat AI saya taunya. Oh, oke. Kita bisa pakai kopi AI. Terus Thais itu kainnya Timor Leste ya kalau nggak salah. Itu EduBot sama ini contohnya 4. Yang terakhir ada internet offline. Internet offline adalah inisiatif yang saya kerjakan sebetulnya di Indonesia. Kita bikin hard disk, isinya perpustakaan digital, terus juga e-learning, kita kopikan ke sekolah-sekolah. Free.
Oke, jadi itu hard disk tinggal dimasukin ke komputer, komputer jadi perpustakaan digital, kemudian siswa bisa akses ilmunya tanpa internet. Kalau di Timor Leste tertarik juga, saya bisa kirimkan hard disk itu ke Timor Leste juga. Cuman kita sekarang hari ini sedang berusaha membuat supaya di hard disk yang sama kita punya chat GPT lokal. Tidak perlu pakai GPU, bisa mudah-mudahan pakai CPU aja. Kita sedang berjuang supaya bisa pakai komputer biasa, bisa jalan juga, gitu ya. Jadi ini sedang kita perjuangkan supaya bisa di-upgrade. Nah, setelah itu kita perlu bikin yang perlu dari sisi ini ya, infrastruktur jelas, talent, yang paling penting sekali adalah lokal data. Karena AI hanya bisa hidup kalau ada data. Jadi sangat kunci sekali supaya teman-teman mengumpulkan datanya dalam bentuk soft copy dengan format yang sama. Karena tiap orang biasanya waktu mengumpulkan data format bisa beda-beda. Jadi itu berbahaya sekali. Saya buka rahasia sedikit, saya kebetulan juri di Satu Indonesia Award. Kita memberikan award buat anak muda umur 35 tahun ke bawah. Kita sudah 10 tahun, 15 tahun, datanya beda-beda. Data tiap tahun beda-beda. Waktu kita mau masukkan AI, mereka butuh waktu 6 bulan buat menyamakan semua data yang 15 tahun tadi. Jadi saran saya hati-hati, data penting banget, tapi formatnya harus sama tiap tahunnya. Contoh format sama gini, gender. Kadang-kadang kita, kalau di sini laki perempuan ngomongnya apa ya? Ya itu, atau M atau F. Kan kadang-kadang ditulis panjang, kadang-kadang ditulis pendek satu huruf M, F. Kadang-kadang di Indonesia tulisnya 01. Menyatukan data seperti itu susah. Jadi nggak gampang. Jadi hati-hati dengan format data karena itu yang akan membunuh kalian sih sebenarnya. Terus nanti ethical sama Ibu Kim akan dijelaskan juga. Nah, saya akan langsung masuk ke propose roadmap-nya 10 tahun, 2025 sampai 2035. Targetnya saya bermimpi mudah-mudahan teman-teman juga punya mimpi yang sama supaya menjadi regional leadership di bidang AI. Untuk itu kita perlu membuat fondasi yang bagus, terutama di sumber daya manusia, di sekolah mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, kita kuatkan fondasinya di manusianya, kemudian kita mulai akselerasi dengan cara menggelar infrastruktur, nasional data infrastructure, mulai dari storage, segala macam, GPU, server dan sebagainya. Mungkin kita bisa POC, proof of concept di bidang health, tourism atau yang lain di sini. Dan mudah-mudahan kalau itu terjadi, saya berharap teman-teman bisa menjadi pemimpin. Terima kasih. Oke, I think saya bisa buat diskusi aja nanti ya. Buat diskusi aja ya. Oke. Saya mau buat diskusi. Oke, terima kasih tepuk tangan kita untuk Dr. Ini pernah dulu Dr. Abel Piris dari Katolik yang bersama-sama.